Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Supportan dan dukungan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini sangat luar biasa dan terus berkembang sampai detik ini gitu loh ya. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu manfaat dan resiko dari pinjaman online. Kita harus membahas ini, poin yang dua ini ya. Karena saya perhatikan makin kesini orang-orang yang tertarik banget untuk melakukan pinjaman online itu banyak banget tanpa mereka mencari tahu dulu apa aja sih manfaat kalau misalnya saya meminjam di sini, dan apa aja sih resikonya kalau saya memaksakan diri untuk terus meminjam di sini ya. Dan pada akhirnya banyak yang mengeluh ya, setelah mereka masuk ke pinjaman online banyak yang mengeluh ya. Dan saya mau bahas sama Anda, sekalian saya mau jelaskan sama Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh tentang pinjaman online. Dan mari kita bahas tentang manfaat dan risikonya berdasarkan yang saya temukan, baik itu di lapangan dari teman-teman semuanya. Saya mau jelaskan sebelum terlebih pinjaman online ya. Kalau kita bahas ya, sudah berapa banyak sih orang-orang yang berhasil melakukan pinjaman di pinjaman online, berhasil ini mendapatkan uangnya gitu loh ya. Misalnya ada yang minjam 1.500.000, 2 juta sampai nominal dengan 5 juta ya, dengan durasi ataupun panjang tenornya itu bervariasi juga. Ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan ya. Jadi tergantung dari kesepakatan mereka di awal ya. Dan total orang yang sudah mencoba dari pinjaman online ini, saya tidak tahu persis berapa sih angka peminjam banyaknya yang ada di Indonesia ini. Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau dari kita baca di berita, dana yang sudah disalurkan melalui financial teknologi atau dari pinjolnya sendiri itu telah mencapai 19 triliun. Mungkin sampai detik ini mungkin sudah bertambah ya nominalnya itu, karena dia terus melakukan update dari sistem mereka, promosi yang begitu pesat dari segi marketing ini segala macam, kayak mana bisa menembus hampir semua sektor ya. Dan kita bahas ke manfaatnya. 2 tahun saya ada di YouTube, mungkin saya berulang kali menyampaikan, saya belum menemukan orang yang mengucapkan terima kasih pinjaman online ya. Ini saya belum menemukan orang yang mengucapkan terima kasih pinjaman online, karena berkat dari pinjaman online hidup saya pulih dan usaha saya terbantu, kehidupan saya berjalan, data saya aman, semuanya aman. Saya belum menemukan hal itu. Yang ada apa? Yang ada terima kasih juga. Terima kasih pinjaman online. Berkat Anda usaha saya hancur, rumah tangga saya berantakan, dengan orang sekitar saya tidak tegur sapa ya. Dan habis itu saya takut saya dipecat dari pekerjaan. Terima kasih juga ya. Jadi itu yang saya temukan ya. Saya nggak tahu yang teman-teman temukan semuanya. Kalau ada di luar yang tidak saya sampaikan, boleh isi di kolom komentar. Karena sejauh ini 2 tahun lebih saya ada di YouTube, saya belum menemukan suatu pernyataan dari teman-teman semuanya bahwa dia meminjam di pinjaman online itu sangat bermanfaat banget, membantu dia banget, bahkan usaha yang sebelumnya hampir hancur sekarang berdiri lagi berkat dari pinjaman online. Belum ada ya. Yang kita cari ini kebenarannya, ini bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran mungkin bisa aja disetting dari atas ya. Mungkin ya bisa jadi dari lembaga-lembaga kita menyampaikan, wah pinjaman online cukup bermanfaat, terutama di tengah PPKM saat ini. Orang-orang yang sibuk di WFA atau orang-orang yang tidak dapat beraktivitas, dia bisa dengan mudah tinggal pegang smartphone, dia pinjam pinjaman online dan bisa memenuhi kebutuhan dia. Itu kan pembenaran ya. Tapi kebenarannya seperti apa? Kebenaran yang saya temukan itu banyak orang-orang
Setelah mereka masuk ke pinjaman online, ya seperti tadi, terima kasih. Ya memang terima kasih juga di awalnya, tapi terima kasih bukan karena bermanfaat, tapi karena pinjaman online telah berhasil mungkin menghancurkan usaha mereka. Mereka yang awalnya bekerja sekarang sudah dipecat gitu loh. Mereka yang awalnya berdagang sekarang sudah nggak lagi, udah rugi gitu loh. Ya, mereka yang awalnya punya suami atau istri sekarang sudah bercerai. Ya, mereka yang awalnya mau tunangan sekarang sudah putus. Ya terima kasih juga kan, berarti pinjaman online juga bermanfaat untuk menghancurkan itu. Ya, itu yang saya temukan. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang ditemukan di luar dari perkataan saya, boleh isi di kolom komentar. Karena kita manusia kan. Ya, pengetahuan saya juga tidak seluas yang Anda bayangkan. Itu yang saya sampaikan sesingkat dari pengetahuan saya. Ya, itu kebenarannya. Tapi kalau pembenarannya ya seperti tadi, muncullah di iklan. Sangat bermanfaat, apalagi Anda yang saat ini di WFH, apalagi di tengah Covid saat ini. Pinjaman online salah satu solusi alternatif untuk menyelamatkan masyarakat. Ya, itu kan pembenaran. Yang kita cari itu kebenarannya. Coba tinjau ke lapangan. Coba tanya satu persatu orang-orang yang pernah masuk dalam dunia pinjaman online bagaimana. Tanyain satu persatu. Jangan hanya pembenaran. Pembenaran itu terjadinya sepihak. Tapi kalau kebenaran, itu baru timbal balik ya, faktanya gitu. Tapi kalau cuman kita lihat dari stimulus, perkembangan ekonomi ini segala macam, perkembangan ekonomi yang dari mana? Udah jelas-jelas dia menghancurkan. Pinjam 1 juta, cair 700, bayar 1.200.000. Berapa bunganya? Ya. Itu durasinya cuman 7 hari. Ya, lama tenornya cuma 7 hari, bayangin loh. 700.000 bayar 1.200.000, 500.000 untuk 7 hari, berapa satu hari? Ya, gila gitu. Tapi orang-orang terus meminjam. Kenapa? Karena kebanyakan saya perhatikan dari teman-teman itu zaman sekarang ya, banyak orang yang berpenampilan sukses padahal faktanya enggak ada. Banyak orang yang ingin kelihatan sukses padahal faktanya enggak ada. Orang-orang seperti inilah yang sering terjebak dalam dunia-dunia hutang dengan durasi pendek. Contoh, dia ingin sebuah smartphone. Smartphone ini dengan RAM 8 GB, internalnya mungkin sampai sekian giga lah. Apalagi kita beli iPhone 11 gitu kan. Ngikutin gengsi, ngikutin keinginan. Orang-orang seperti ini rentan terjebak di dalam dunia online. Tapi kalau orang-orang apa adanya, tidak pencitraan, dia ingin termotivasi untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, tapi tidak mau kelihatan kaya dan kelihatan sukses. Orang seperti ini, ya kita juga nggak nutupin kemungkinan ya, tapi sangat tipis dia akan terjebak dalam hal itu. Karena dia tidak mau ngikutin ego dan keinginan dia. Ya, itu kalau orang yang menggunakan untuk keinginannya. Dan bagaimana kalau ini benar-benar untuk konsumtif atau kebutuhan pokok? Ya. Kita balik lagi ke awal saya bicarakan, banyak usaha yang rugi, ya, banyak yang dipecat. Sedangkan yang digunakan untuk produktif aja, untuk kebutuhan usaha masih kalah. Apalagi Anda gunakan untuk kebutuhan hidup. Ya bunganya ini loh, ya, yang riba itu bunganya, bukan pokoknya. Kalau kita minjam 700, kita balikin 700 itu nggak ada masalah. Kita pinjam 700, balikinnya 1.200.000, bunganya 500.000. Yang jadi masalah kan sih, ya. Habis itu apalagi ditambah dengan teroran. Teroran, esok menjatuh tempo, hari ini sudah diingatkan. Ketika peringatan itu tidak kita respon dengan baik, hari itu kita dicaci maki, hari itu kita dihina. Ya, banyak terjadi. Itu apa bang? Itu risikonya. Habis itu apalagi kita diancam. Ancamannya apa aja bang? Banyak. Ada yang mau dipenjara, mau diproses ke jalur hukum, mau didatangi ke rumah, mau dihubungi kantor, mau dihubungi saudara, itu masuk dalam kategori ancaman. Ya. Itu risikonya. Habis itu apalagi bang risikonya bang? Banyak lagi. Gitu. Jadi kalau kita pahami antara manfaat dan risikonya, semuanya risiko. Ya. Kenapa? Karena saya tidak menemukan manfaat orang yang telah masuk ke dalam dunia.
belum ada yang menyatakan manfaat. Terima kasih dari ulasannya, dari suatu penyampaian dia, mungkin wah sangat senang setelah meminjam di pinjaman online, terbantu banget, belum ada. Yang ada menyesal, saya menyesal minjam di pinjaman online, data saya disebar, promosi begitu banyak, ya SMS ini segala begitu banyak promosi, ditelepon tiap sebentar, ya belum lagi diancam-ancam, belum lagi mau diproses hukum nih segala macam. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang kita bahas seperti judul di awal tadi, antara manfaat dari pinjaman online dan risiko dari pinjaman online, mungkin yang Anda dengar hari ini adalah risikonya. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Berdasarkan laporan dan aduan dari teman-teman semuanya, hampir semuanya risiko, ya hampir semuanya menyesal. Kalau boleh waktu ini diputarin kembali ke belakang, mungkin tidak ada yang mau minjam di pinjaman online, ya. Jadi tolong dipertimbangkan kembali, karena sejauh ini selagi masih prosedur dari pinjaman online seperti ini, untuk bermanfaat di tengah masyarakat sulit, ya. Walaupun segala upaya akan dilakukan untuk mempromosikan produk ini, tapi kalau mekanismenya masih seperti ini, menggunakan debt collector yang tidak ada berkualitas, pola penagihan yang tidak manusiawi sama sekali, pinjaman online tidak akan bisa bermanfaat, ya. Jadi buat teman-teman